Dari langit, benda ini mengintai, membantu, dan melindungi. Namun, juga bisa menghancurkan. Ya, inilah pesawat nirawak atau biasa disebut dengan drone. Apakah sebuah kemajuan masa depan ataukah ancaman masa depan? Mari kita simak dari berbagai perspektif. Drone atau pesawat tanpa awak mulai muncul pada Perang Dunia Pertama, yakni digunakan oleh tentara sebagai alat latihan menembak. Namun, dengan pesatnya era teknologi saat ini, drone telah dipakai dengan berbagai aspek. Yang pertama adalah fotografi dan videografi. Yang kedua adalah pada sektor pertanian. Dan yang ketiga ada pada pertahanan dan keamanan dengan melakukan operasi militer tanpa menggunakan personel. Menurut Jakarta School of Photography, Nikola Tesla pada tahun 1898 telah mematenkan remote control sebagai dasar ilmu robotika kontemporer pada saat ini. Lalu dilanjutkan dengan Abraham Carem, seorang insinyur yang merancang pesawat tanpa awak yang menjadi cikal bakal drone pada saat era modern saat ini. Di tengah pesatnya teknologi saat ini dan masifnya penggunaan drone, data terakhir yang kami dapat dari Drone Industry Insight, 3,5 juta drone sipil telah terjual pada 2023. Kita lihat manfaat drone dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam sektor pertanian. Drone dapat membantu petani dalam pemantauan tanaman dengan lebih akurat. Lalu drone juga dapat membantu petani dalam menyemprotkan pupuk ke tanamannya. Selain itu, drone juga dapat meningkatkan efisiensi panen agar lebih cepat. Seperti yang disebutkan oleh Teknorat Indonesia, drone dapat memungkinkan pemantauan lahan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, drone juga dapat meningkatkan produksi, panen, dan juga efisiensi sumber daya. Lalu, data menurut Sozu Efficient Robotic Technologies pada tahun 2018, skala pasar drone dalam sektor pertanian di Indonesia telah mencapai 4.082,8 miliar US dollar dan diperkirakan akan tumbuh hingga 166.404,4 miliar US dollar pada tahun 2026 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 19,2%. Di Amerika Utara, pendapatan dari sektor ini telah mencapai 1.469,8 juta US dollar dan diprediksi tumbuh dengan CAGR 18,9%. Drone pertanian yang semakin canggih ini memungkinkan otomatisasi bagi pertanian dalam berbagai tugasnya seperti penanaman benih tanaman, eksplorasi tanah, pemanenan, hingga pemantauan lingkungan yang secara signifikan akan meningkatkan efisiensi petani di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua dalam sektor pertahanan. Drone dapat digunakan untuk pengintaian di area-area berbahaya tanpa menempatkan personel di sana. Seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, drone dapat menjadi tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman modern. Baik, saat ini banyak negara telah mengadopsi penggunaan drone dalam berbagai keperluan. Salah satunya yaitu seperti pengiriman barang, pemantauan bencana alam, dan lain sebagainya. Lalu, apa kata mereka tentang penggunaan drone ini? Namun, di sisi lain, penggunaan drone juga dapat sebagai alat perang yang sangat mematikan. Dalam konflik global, drone juga bisa digunakan sebagai alat perang jarak jauh dan mengakibatkan ribuan jiwa, termasuk warga sipil yang tidak bermasalah. Menurut data Vision Humanity pada tahun 2023 terdapat 3.000 korban jiwa akibat pesawat nirawak atau kurang lebih 20% jumlah kematian dalam peperangan. Beberapa waktu yang lalu dikutip oleh Antara News bahwa militer Israel menggunakan pemeladin via drone
untuk menyerang kamp pengungsian Jabali. Hal ini telah divalidasi oleh pengawasan Hub Euro bahwa menjelaskan penggunaan drone secara sembarangan itu dilarang. Menurut penegakan hukum internasional, penggunaan senjata sembarangan itu dilarang, yang tidak dapat diarah atau hanya bisa digunakan untuk militer, sasaran militer saja. Bagaimana menurut yang lainnya? Kita simak selanjutnya. Jadi, apakah drone pahlawan atau penjahat? Jawabannya tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa. Penggunaan drone harus diatur dengan baik dan regulasi yang memastikan teknologi ini digunakan untuk memperbaiki bukan kehancuran. Menurut Kementerian Pertahanan RI, dengan regulasi yang tepat dapat meminimalkan risiko ancaman yang ditimbulkan oleh teknologi drone ini, sekaligus memaksimalkan manfaat untuk kepentingan nasional. Saat ini, lebih dari 40 negara telah menerapkan regulasi khusus terkait penggunaan drone, termasuk pembatasan penggunaannya untuk tujuan militer dan komersial. Uni Eropa misalnya telah menerapkan regulasi ketat yang mengatur penggunaan drone sipil untuk memastikan keselamatan dan privasi warga. Teknologi adalah pedang bermata dua. Akankah kita gunakan untuk membangun atau menghancurkan? Semua pilihan ada di tangan kita.